Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mudah-mudahan menjadi umat yang semakin bertakwa sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa. Dalam kesempatan yang singkat ini narasumber ingin menyampaikan sedikit mengenai intelektualisme ulama ya dalam proses transformasi Islam di Kepulauan Nusantara ya. Ini topik yang bersifat historis ya, yang lama yang mungkin tidak terlalu banyak diketahui ya. Tapi ini topik yang sangat penting ya, yaitu peranan ulama di dalam proses transformasi ya, intelektual, proses transformasi keagamaan di Kepulauan Nusantara. Dan ini mulai terjadi sebetulnya sejak dari abad 16 dan seterusnya, abad 17, 18, 19 sampai sekarang. Pada abad 16 itu kita punya ulama besar ya, yaitu Syekh Hamzah Fansuri dan muridnya Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Kemudian pada abad 17 juga ada Syekh Abdurrahman Singkel, Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Kemudian pada abad 18 Syekh Abdul Samad Al-Palembani, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kemudian pada abad 19 kita punya ulama besar seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfuz At-Termasi, Syekh Muhammad Saleh Darat As-Samarani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi ulama kita ini punya tradisi yang panjang di mana intelektualisme mereka ini sebetulnya sungguh luar biasa. Kita masih kurang mengkaji pemikiran mereka dan oleh karena itu masih diperlukan kajian-kajian yang lebih serius mengenai pemikiran ulama. Tapi satu hal yang sudah pasti adalah mereka memiliki peran yang sangat besar di dalam transformasi kehidupan pemikiran dan kehidupan pengamalan Islam ya, yang tadinya bersifat sinkretik ya, ada sinkretismenya karena penyebaran Islam secara damai. Oleh karena itu ada sinkretismenya ya, tapi para ulama kita ini melakukan transformasi ke arah yang lebih dekat kepada ortodoksi ya. Ortodoksi itu adalah pemahaman dan pengamalan Islam, praktek Islam sesuai dengan yang diarahkan, sesuai dengan pendapat, sesuai dengan kaul ulama ya, yang otoritatif. Ada tiga aspek yang paling penting. Yang pertama adalah kalam atau teologinya adalah Asy'ariyah ya. Asy'ariyah itu berpadu dengan Maturidiyah dan Jabariyah kalau di Kepulauan Nusantara, dan Asy'ariyah ini adalah di tengah, wasat ya, di tengah di antara teologi atau kalam yang radikal fundamentalis Khawarij pada satu pihak dan kemudian yang rasional liberal pada pihak yang lain yaitu Mu'tazilah. Kemudian fikih di Kepulauan Nusantara itu adalah fikih Syafi'i, yang itu di tengah di antara fikih yang literal yaitu fikih Hanbali, dan kemudian pada segi yang lain fikih yang lebih rasional yaitu fikih Hanafi. Kemudian yang ketiga itu adalah tasawuf ya, tasawuf amali, tasawuf akhlaki, yang ini di tengah di antara tasawuf antinomian pada satu pihak dan tasawuf falsafi pada pihak yang lain. Jadi ketiga aspek ini adalah aspek ortodoksi di Kepulauan Nusantara ini. Hasil dari transformasi ulama kita ini adalah ya di tengah, wasat.
wasat, ummatan wasatan tadi. Jadi tengah-tengah, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, ke atas dan ke bawah. Oleh karena itulah maka kehidupan Islam dan kehidupan kaum muslimin Indonesia ini sejak dari awal itu adalah selalu menampilkan Islam yang damai, Islam yang akomodatif ya, dengan budaya, dengan lingkungannya, dengan masyarakat lain yang beragama, yang bukan beragama Islam, sehingga kemudian bisa menyatu ya, Kepulauan Nusantara ini menyatu berkat faktor Islam tadi itu yang telah mengalami transformasi sesuai dengan kerangka ortodoksi tadi ini. Kita bersyukur bahwa wasatiyah Islam atau Islam wasatiyah itu sampai sekarang tetap menjadi pegangan yang utama, dan kita berharap tentu saja wasatiyah Islam ini senantiasa diperkuat, karena dengan begitulah kita bisa memelihara kelangsungan NKRI kita sekarang ini dalam persatuan dan kesatuan, karena itulah yang sumbangan terbesar yang diberikan oleh kaum muslimin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.